Dulu aja lo nggak mau temenan sama gue, sekarang Angie di DM gitu, bla bla bla. Ya, merasa dulu. Lu gue porotin. Sekarang lu berpikir nikah itu adalah wajib. Waduh. Yang wajib sholat 5 waktu, Pak. Iya, betul juga. Hai, selamat berjumpa kembali di Nobar Teko Nostalgia bareng teman Disco Pantera pastinya bersama gue. Dimana gue mengundang teman-teman gue buat nostalgian bareng. Dan di episode Nobar Teko kali ini gue sudah kehadiran seorang presenter. Lebih ke presenter ya. Kenalan dulu makanya. Oh iya, nih. Siapa yang tidak kenal? Lu. Angie. Itu Angie Ang itu emang nama keluarga Angie? Enggak lah. Ah, itu Angie Ang Anggraini. Angie Anggraini. Biar keren disingkat gitu guys. Jadi Ang. Ini boleh diminum? Boleh? Oh iya, boleh dong. Silakan. Nih kita lagi di Out of the Box ya. Sebuah coffee shop di bilangan Antasari, Jakarta Selatan, tempat yang sangat cozy. Boleh teman-teman mampir ke sini kalau mau hangout, mau ngopi-ngopi cantik, mau kerja boleh di sini. Jadi kalau nggak cantik nggak boleh? Iya, makanya kan. Kurang lucu guys. Paling tidak ada effort lah, ada usaha. Angie, ini di Nobar Teko, gue biasanya mengundang tamu atau temen gue buat nostalgian bareng masa remaja yang ngasih yang dihabiskan dulu SMA mana Angie? SMA 2 Medan. Justru lu di Medan. Di Medan tuh dari umur berapa sampai umur berapa? 3 SMP sampai lulus SMA. Berapa tuh ya? Berarti 6 tahun. 14 sampai 16 tahun, 17-an. Enggak dong, 3 SMP, iya. Kelas 3, sampai lulus SMA 4 tahun. 4 tahun, iya betul. Tapi lahir di situ gue. Nah, lahir di Medan, terus dari Medan ke? Pindah-pindah ikut bokap. Sama kayak Vina ya, hampir sama ya perjalanan hidupnya. Vina tuh siapa ya? Ada teman gue Vina. Oh. Mantannya katanya sih kayak itu. Gak jadi. Takut salah ngomong. Teman kita bersama guys. Iya, takutnya sensi kalau bahas mantan. Enggak, temen gue. Udahlah mantan yang nggak usah dibahas. Nah, itu hampir sama tuh kayak perjalanan hidupnya karena kan dia juga pindah-pindah. Sekolah makanya pindah-pindah. Nah, sorry, bentar. Boleh minta tambah ini nggak? Boleh, minta tambah Mas, apa? espresso lagi dong. Espressonya lagi. Oke. Dari kecil di Medan, nah dari Medan pindah sampai akhirnya balik lagi ke Medan kelas 3 SMP. Masuk SMP, lulus, masuk SMA, situ SMA berapa Medan? 2 tadi? SMA 2 Medan. Tahun berapa itu Nggih berarti? Waduh, mampus tahun lulus tahun berapa? Oh, gue masuk SMA 2007, lulus 2010. 2010. Terima kasih. Terima kasih. Baik sekali. Mantap guys. SMA 2 Medan, nah bisa cerita nggak itu? Selama SMA, lu termasuk anak yang gimana ya? Gue termasuk anak yang nggak punya teman. Hah, serius? Emang dari elunya yang menutup diri untuk bergaul atau memang lu dijauhi sama teman-teman? Termasuk yang suka dibully? Enggak juga? Dibully enggak, gue nggak pernah punya pengalaman bully. Oke. Nggak pernah. Oke. Dan jangan sampai gue juga jadi orang yang ngebully. Betul. Tapi waktu SMA itu masih nyari jati diri kali ya, anak-anak umur segitu. Jadi gue pengennya tuh kelihatan kayak populer kayak gitu. Pengen stand out. Iya, yang kayak gitu-gitu. Tapi mungkin effort gue terlalu gede sampai orang mungkin kalau gue pikir sekarang kayaknya orang sekarang berpikir nggak nyaman deh orang untuk berteman sama orang yang seperti gue di masa itu. Berusaha keras untuk terlihat Betul. Kalau yang kayak gitu jadinya kayak malah gue menganggap semuanya deket sama gue kayak iya, gitu-gitu. Jadinya nggak ya teman deket adalah 1-2 gitu kan. Sisanya ya nggak ada. Kalau dulu nggak tau deh. Lu zaman SMA ada teman-teman satu geng ngumpul gitu nggak sih? Dulu sih waktu gue di Los Angeles sih nggak gitu ya. Oh gitu. Soalnya gue bagian California. Nggak. Karena gue emang nggak termasuk yang ngegeng. Gue bukan tipe anak sekolah yang ngegeng. Maksudnya ngegeng, gue punya sohib dia. Kita kemana-mana selalu bersama. Nggak, gue soalnya nggak tipe yang gitu. Waktu SMA. Dulu sama Belanda ya sekolah. Waduh, SR, Sekolah Rakyat. Waduh. Nggak, gue mau tipe yang gitu. Oh. Sama berarti ya? Enggak, kalau gue malah banyak grup-grupan kayak gitu. Cuman di semua grup itu gue tidak menjadi yang paling diperhitungkan. Karena itu effort gue untuk terlihat, untuk menjadi terlihat.
saat itu. Sekarang aja pada ngejar-ngejar, pengen temenan. Udah biasa. Sorry guys. Tapi iya, jadi dulu aja lo nggak mau temenan sama gue, sekarang Angie di DM gitu, bla bla bla. Ya, merasa dulu loh, ingat gak sih kita satu gengan SMA ya nggak sih? Dulu kita sekelas, yakin kayak enggak. Sekelas yang mana ya? Tapi gue nggak sakit hati ya main kayak gitu karena berarti udah 10 tahun yang lalu. Wah gila sih, 10 tahun yang lalu lebih, 12 tahun yang lalu. Wah ketahuan umur gue ya nggak sih? Shit. Ketahuan guys, gue tadi mau berusaha kayak anak 22 tahun padahal. Tapi tuh jadi buat ngerasa kayak salah satu dulu proses atau pengalaman hidup yang memang kita lewatin ya. Yes, dan sekarang yang membentuk kita menjadi seperti sekarang. Emang lo kayak gimana sekarang? Sekarang kayak gini. Amin. Ini paling jahat kan perempuan. Siapa sih? Nih, Siapa sih? Siapa sih yang barusan? Ada. Itu loh. Yang apa? yang sering dituduh sange. Maksudnya yang main sama dia. Oh iya, gue tahu tuh yang banyak dihajar di komennya kan. jadi gibah, geng. Kayaknya gue cocok nih jadi presenter gosip kayak dia. Dia jadi presenter gosip sekarang. Iya, nggak tahu tuh kenapa bisa ya. Lama aja. Ini cara gibah guys, sorry guys. Sorry nih ya, ini sekarang gue lagi ngebahas Angie. Diam kamu perempuan jalan. SMA lu termasuk, tadi lu bilang gue tipe yang setelah lu saat ini flashback tuh kayak ngapain gue dulu kayak gitu ya? Nggak sih, tipe-tipe justru lu pengen dulu orang lihat lo tadi ya. Iya, gue pengen dianggap bisa berbaur sama semua orang kayak gitu. Tapi justru sekarang ketika lu pikir lagi, kayaknya malah bikin orang nggak nyaman kali ya saat itu. Walaupun sekarang jadi mereka berusaha, lu ingat gak sih kita sekelas? Yang gitu-gitu. Ikut ekskul gitu atau ikut kegiatan apa di sekolah? Paskibra gue. Kok mirip-mirip ya? Oke. Oh dia juga paskibra? Iya, dia juga paskib. Dia lebih ke paskib. Paskib sama. Iya, jadi nggak pernah inget. Kok lu nggak inget? Soalnya paskib. Oh paskib. Waduh. dia lebih ke paskib kalau dia. Jadi setiap kalau ditanya, bisa, gue bisa, ya. Berat nih kayaknya, ya. Dari kelas berapa tuh ikut paskibra? Kelas 1. Sampai kelas 3? Sampai kelas 2 cuma sampai kelas 2 doang. Di kelas 2-nya gue disuruh keluar sama bokap. Karena bokap waktu itu alasannya? Karena waktu itu paskib gue itu gue masih memiliki toleransi yang tinggi untuk hukuman-hukuman paskib yang dulu misalkan ditampar-tampar, direndam fisik ya, fisik. Tapi bokap nggak setuju. Bokap gue nggak suka kayak gitu. Even though bokap gue tentara gitu kan, tapi dia nggak mau. Yang boleh mukulin lu gue. Bokap gue nggak pernah. Orang lain nggak punya hak. Daddy yang berhak mukulin. Untungnya bukan bokap gue ya. Yes, Daddy. Oh nggak gitu ya? Beda ya? Beda. Sorry. Nggak apa-apa kalau come out, nggak apa-apa kalau di sini kan ngomongnya nggak apa-apa beneran. Oh yes, semua Daddy, come on Daddy. Lanjut guys. Akhirnya bokap tahu bahwa pendidikan atau apa yang namanya itu ya pendidikan di dalam paskibra ada pendidikan fisik, dan itu bokap akhirnya tahu, nyuruh udah stop, jangan paskibra lagi. Betul, apalagi kan kalau dulu gue itu paskib, nggak tahu ya namanya anak SMA kalau ada ekskul kayak gitu kayaknya kita bener-bener into it gitu ya kan. Gue bisa pulang jam berapa dan lain-lain kayak gitu. Terus habis itu waktu itu kan harus 3 jari di bawah ini rambut potong pendek. Bokap tuh nggak suka gue rambut pendeknya aja, gue deg-degan nih, lupa gue. Iya bokap tuh nggak suka gitu karena adek gue udah tomboy banget, dia pengen anak satunya nggak tomboy banget juga gitu, sportian aja gitu. Ya itulah pertimbangan orang tua. Sempet ini juga apa ya kalau bahasa Medan itu beteka apa beteka tuh apa ya guys? Beteka Indonesia tuh beteka tuh degil berargumen beteka degil juga sama Medan. Kasar banget nih orang. Iya gitu, sempat beteka juga tuh sama ayah. Gara-gara ya kita kan waktu SMA nggak tahu ya yang mana yang benar, yang mana yang baik buat kita. Kita pengen pengalaman gitu. Mencari jati diri. Betul, tapi indahin gue keluar juga, gue lebih sayang bokap gue. Keluar, kelas 2 keluar, sempat ikut-ikut yang lain lagi nggak? Atau setelah itu udah nggak pernah ikut lagi ekskul sampai? Gila pacaran dulu gue. Waduh, malah jatuhnya pacaran ya? Jadi pacaran gue. Percintaan anak muda biasa guys. Iya. Ya ampun. Sibuk pacaran,
masuk SMA tuh IPS, IPA gue. IPA. Jangan lu tanya gue pelajari apa, gue nggak tahu. Lu apa? IP ya, A3, IPS. IPS tapi A3? Iya kan di zaman gue A3. Hah? Di zaman gue A3. Serius kan? Iya, di zaman gue A3. A3 dulu tuh A1, A2, A3, A4. Terus di bawah gue jadi IPA, IPS, budaya. Ya. Kayaknya dia tua banget. Ada yang sih, gue nggak oh tahu. enggak ya, ada lagi yang FIS, Bio, Sosbud. Kan tiap hari kurikulum beda-beda, tiap kurikulum. Masih catur bulan ya? SM enggak dong. SMA udah semester gue. SD, LSD catur bulan. SD catur bulan. Nah, SMP, SMA semester. Iya ya. Gitu. Boleh nggak ngebahas gua? Oh Oke. iya. Maaf. Masuk IPA. Ekskul udah tadi cuma paskib, termasuk anak yang berusaha ingin dianggap. Ternyata itu turns out kok malah jadi gue dijauhin ya. Orang jadi nggak nyaman sama gue. Sekarang mikirnya gitu. Oh ya? Masih Sekarang masuk ya jadi titik balik gitu kan. Jadi gue kalau lanjut dari SMA gue lulus kuliah kan di Semarang. Nah, nyampe tuh ke situ. Lulus dari Medan, SMA 2 Medan, lulus. Kok tiba-tiba ke Semarang itu karena bokap pindah lagi tugas atau memang ngincer? Enggak, jadinya gue balik ke Medan di kelas 3 SMP tuh gue ngekos sendirian. Hah? Justru saat itu orang tua lagi di mana? Di Sintang, Kalimantan Barat. Jadinya setahun sekali kan gue pindah. Waktu itu bokap takutnya saat gue melanjutkan dari 2 SMP ke 3 SMP di tengah-tengah gue pindah. Ya, ribet lagi ya. Itu bakal ribet. Jadi ya udah karena banyak saudara juga di Medan, ya udah sana sekolah aja di Medan. Ya udah gue ngekos sendirian di Medan sampai lulus SMA itu. Beruntunglah kamu gitu. mantan-mantan NG pas SMA ya. Kenapa? Kan ngekos sendirian di Medan. Waduh. Wah. Oh enggak ya? Sorry. Ya Allah, Sorry. baik. Iya, sorry. Gitu. Jangan nyamain semua orang kayak teman gua yang itu. Yang mana? Ada. Kerjaannya main ke kosan. Ya Allah. Bilangnya main PS. Ternyata main apa? Main SP. Wah. Dibalik doang gini sticknya. Ini kan PS dibalik. SP. Kurang guys. Cari aman guys. Oke. Siapa tuh? Gue mau Bos, balik bos. boleh nggak? Yang punya Halo tempat. Mas. Terus, nah, berarti bokap di Sintang. Waktu itu di Sintang, terus pindah lagi kemana ya bokap ya? Aceh apa ya? Akhirnya pindah lagi. Terus apa Itu ya? pas Gua lulus nggak inget. Lulus SMA. Kenapa ke Semarang? Karena emang ngincer ke Semarang atau karena kebetulan bokap dinas gue ke Semarang? enggak, gue dari 3 SMP sampai sekarang nggak tinggal sama orang tua lagi. Wah, masa gue Sampai ulang, sekarang. beruntunglah kamu. Enggak lah. Masa callback, beruntunglah kamu. Mantan-mantan. Wow, gitu guys. Tidak, Angie tidak pernah dalam pengawasan langsung orang tuanya. Ya Allah, jangan ditiru. Tolong persepsi kita disamakan ya. Iya, Allah. Sorry, satu Nggak frekuensi. semua orang pikirannya kayak lu, Kak. Iya, nggak semua orang ya sama Allah. pikirannya kayak temen gue. Oh, temen yang mana? Wah, callback lagi. Itu yang di kosan main PS terus. Oke, main SP. Oke, lulus kenapa tiba-tiba nyasar ke Semarang? Di Semarang ada adiknya bokap. Ada bule, jadi gue tinggal sama karena ada bule nyokap makanya Bule karena nyokap ada apa? bule Ah, makanya ada ke bule, Semarang. adiknya bokap. Bukan betul. karena gue emang pengen ke Undip misalnya. Semarang Undip ya? Jadi salah satu pilihannya juga. Jadi kan gue tuh Semarang pengen di mana? banget. Dapat apa kuliahnya? Gue pengen banget ilmu pemerintahan Undip waktu itu. Memang otak gue nggak nyampe waktu itu ya kan. Jadi nggak lolos tuh gue. Jadinya gue ngambil universitas swasta, namanya Universitas Semarang. Oh ya, Gitu. saya tahu Universitas Semarang. Yang mana? Terus ngambil? Yang mana? Ada lah Jangan tahu-tahu doang. Ada tahu di Semarang dia. Apa bedanya Universitas Semarang sama Universitas Negeri Semarang? Beda dong. Kalau Universitas Negeri Semarang UNS. Kalau Universitas Semarang Itu mana kayak Surabaya deh. Lu ketawa lu bohong lu. Ayo benar, gue pernah manggung di situ, di Oke. Semarang. USM. USM, benar. Tahu aja nih satu hubungan.
Sampai ngecas lagi. Universitas Semarang ngambil Komunikasi. akhirnya ngambilnya komunikasi karena di situ nggak ada Karena gue pemerintahan. pengen yang jurusan yang ngomong, yang ngoceh. Oke. Karena gagal di masuk ilmu pemerintahan Undip, masuk Universitas Semarang ngambilnya komunikasi. Komunikasi, yes. Berapa tahun? 3,5. Cepat. Boleh sombong kan? Boleh dong. Gue Sombong boleh. mahasiswi terbaik waktu lulus. Iya, dari 3 siswa. 4 aja kan Saingannya lumayan. cuma tuh 2, kan. 4 lumayan lah, 3 lumayan lah saingannya. ya. Ya Allah, itu Ilmu juga komunikasi kepleset. 3,5 tahun sebagai lulusan terbaik angkatan itu berarti? Yes, betul. Iya, 3,5 tahun nih. Gue salut banget sama teman-teman gue juga yang waktu kuliah. Baru 3,5 tahun anjir lulus. Emang lu berapa? Lama gue. 8. 6. 6. DO tuh berapa tahun? 7 ya? 7. Gua 6. Karena belum sampai ya, begitu sampai mau begitu tahun ke-6 dosen PA gue ngajak ngobrol ibaratnya lu mau gimana kuliah lu gini tahun depan lu DO. Wah, udah gue selesaiin. Oh, kalau nggak ada ancaman DO Kayaknya berarti kalau nggak ada ancaman iya, terima kasih banyak Mr. Karam Singh, dosen PA gue dulu kuliah. masih inget guys. Asli kalau dia nggak ngajak ngobrol saat itu dan membuka, kok jadi ngobrolin gua sih? Oke. Ilmu komunikasi Universitas Semarang, terus di Semarang tinggal sama bule. Iya. Katanya tinggal sendiri. Kan itu di Medan. Oh, berarti yang di Semarang sama bule. Iya, tapi nggak sama orang tua tua gue. kan. Oh, tidak beruntung kamu yang mantan sama di Apaan Semarang. sih? Dasar. Mesti kulo nuwun sama bule dulu ya. Amit bule. Amit bule, minta izin. Hah? Kemang. Gue nggak ketawa. Nggak masuk sama gue candaannya. Di kampus ikut-ikut kegiatan apa nggak? Himiki. Himiki itu apa? Himpunan Mahasiswa Komunikasi. Himiki Universitas Semarang. Berarti lo terlibat di dalam ibaratnya kegiatan-kegiatan kampus? Enggak juga? Enggak. Nah, Himiki itu ngapain? Kenapa ada nama gue waktu itu? Hah? Berarti lo dicatut nama lo? Iya kayaknya, tapi gue fun. Tapi lo fun? Tapi gue nggak ikut kegiatan, jadi waktu itu mereka ada kayak pengukuhannya atau apa, ada nama gue. Oh, gue masuk Himiki ya, udah deh gue ikut gitu pas pengukuhan doang. Kok aneh ya? Dan dia seneng-seneng aja gitu. Fine-fine aja. Dan lu nggak ada tanggung jawab. Lu kan udah apa sudah pakai pengurusan? Enggak. Oh, enggak. Tapi nama gue ada di daftar Himiki kalau lu cek sekarang. Lucu juga ya. Lumayan kan? Lumayan lah, paling Portofolio nggak masuk gua CV. gitu. Gue pernah Iya, lo lucu. gabung di Himiki. Iya bener. Jadi apa? Nggak tahu, tim hore gitu. Allah 3,5 tahun menghabiskan di kampus. Nggak, gue sambil kerja kan. Nah, itu sambil kerja pertama kali apa? Semester 3. Nah, apa yang pertama kali pekerjaan? Ingat gak? Ingat lah pasti. Jadi, tar dulu guys. Oh, kayaknya gue apa ya waktu itu ya, tunggu guys. Waduh. Kayaknya tuh benar. Kok SPG apa? tahu? Congyang. 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 Oh, ini gue main drama reality show gitu. Di Semarang kan ada PH Dreamlight kan, dulu Dreamlight itu Semarang. Jadinya mereka nyari-nyari talent. Gue nemenin temen gue yang jadi ekstras. Ceritanya tuh ya, nemenin temen, akhirnya dia yang diajak. Itu sangat Tapi jadi klasik nggak banget enak ya. loh sama temen gue. Iya, tapi itu klasik loh. Entah kenapa ya, memang banyak Sering yang banget kayak kejadian gitu. kayak gitu. Awal mula terjun di dunia modeling apa? Iya, nemenin temen ini. Iya nggak sih? Iya. Terjun di film, nemenin temen casting, tapi yang kepilih gue. Itu kan kasihan temennya yang ngajak. Nggak ada follow up questionnya kan, kayak gimana perasaan Iya, gimana temennya. nasib temen lo yang waktu itu Iya. sebenarnya yang niat. Nggak usah kan habis itu deh. Setelah habis tuh besoknya kita ada callingan bareng, dia Nah. jadi ekstras, gue jadi pemeran utama tuh iya, kayak jadi main nggak talent. enak Iya, kan, nggak enak hati gue di situ. Tapi habis itu jadi membuka, sebenarnya waktu itu gue nyambi jadi foto model gitu di Semarang. Terus habis itu gue siaran juga di TV-TV daerah Semarang. Berarti banyak ya siaran. Gue Selama siaran. tuh masih selama kuliah tuh. Udah mulai siaran, udah mulai ikut apa tadi? Drama-drama Iya, musikal tapi itu cuma sebentar doang. Oke. Jadi cuma sebentar doang. Terus Yang nyambi-nyambi keseringan, yang lumayan sering berarti modeling. modeling sama siaran. Siaran. Kan. Itu siaran TV, bukan radio ya? Berarti TV. udah Gua belum mulai pernah radio. presenter berarti jatuhnya. News anchor.
News anchor. Dari awal gue memang Memang jadi enggak. Jadi awalnya itu gue ceritanya nih ya. Kampus gue itu kan ada apa yang kayak suka buat film-film pendek atau apa segala macam, minta tolong gue untuk jadi talentnya gitu. Nah, saat itu kampus gue bekerja sama dengan TV lokal sana untuk alat. Nah, dari TV MNC Jateng ini ada kan yang mendampingi untuk ngurusin alat-alatnya. Terus dia ngeliat gue casting sekali nih gitu. Ya udah gue casting, terus langsung dapet program sama dia. Habis itu setahun gue di MNC Jawa Tengah. Gue cabut di semester 5 itu, kebetulan gue dipanggil Kompas TV. Ya udah sampai gue lulus kuliah di situ. Gitu. Lulus, terus lo hijrah langsung ke Jakarta atau kemana dulu lagi? Jakarta. Langsung hijrah ke Jakarta dari lulus kuliah Semarang itu. Itu langsung di Kompas. Net. Pertama kali net. Berarti lo udah putus sama si MNC Jateng itu? Itu mah udah lama, gue cuma setahun kerja situ, terus habis itu langsung Kompas TV. Kompas TV Jateng tapi, dari Kompas. Nah berarti lu putus sama si Kompas TV Jateng. Ke net karena memang lu apply atau? Gue apply. Itu apply? Apply 3 bulan, gak dipanggil-panggil, ya Allah, gue merasa udah hopeless. Di saat itu gue mendapat tawaran karena dulu waktu itu. Tapi dulu tinggal di Jakarta? Belum, gue masih di Semarang. Jadi waktu itu sketsa Trans TV. Itu kan ada yang keliling-keliling daerah tuh ke Jawa Tengah. Nah, dosen gue manggil, Ji, tuh ada sketsa, mau jadi ekstras nggak? Katanya gitu kan. Ayo, gue bilang gitu. Pas nyampe sana gue dapet peran. Dia lihat sama produsernya. Sekarang temenan sama produsernya, sama-sama di Trans. Nah, saat itu gue dapet peran di sketsa Jateng. Mereka casting gue juga buat jadi reporter segala macam, dan mereka sudah menjanjikan, lu mau nggak nanti kita kontrak setahun buat sketsa pas gue lulus, kata yang kayak gitu. Cuman gue masih nunggu di net karena gue pengen banget ijazah gue kepake waktu itu. Gue dipanggil-panggil, udah hopeless gue. Gimana kalau nggak dipanggil? In the end akhirnya gue waktu itu udah punya pikiran, ini kalau sampai hari Senin ini nggak ada panggil, kan udah 3 bulan kan? Gue ambil dari sketsa. Tadinya sempat kepikirannya gitu, ini kalau sampai Senin nggak dipanggil nih gue sketsa nih terus lanjut. Sketsa juga gue harus casting lagi kan, gitu kan. Tapi ternyata di hari Sabtu weekend dapet telepon, katanya Senin suruh interview. Berangkat, emang rezeki gue, masuk deh 4 tahun. Itu termasuk turning point berarti. Akhirnya lu keterima, lu baru hijrah ke sini. Acara pertama di net? Gue karyawan di situ. Justru karyawan dulu? Gue minta karyawan. Karena dengan tadi lu alasan gue pengen ijazah gue kepake. Masih idealis gue. Tapi gue juga butuh pengalaman dong, nggak? Kalau jadinya gue dipanggil sebagai karyawan, tapi gue mengajukannya presenter. Bisa nggak presenter karyawan? Bisa. Kalau mau jadi PA atau mau jadi reporter, reporter oke nih, gitu kan? Ya udah, gue ditawarin seperti itu. Langsung siaran dan lapangan. Itu reporter berarti pertama. Senang tau. Reporter untuk apa aja ya waktu itu programnya? News. Berarti beda ya, masih morning show itu beda ya? Sama. Itu beda program doang. Gitu. Berarti itu siapa ya jatuhnya? Si Hanum sih dulu? Hanum tuh produser gue, iya. Jadi dia senior reporter, terus habis itu naik jadi Junpro, terus dia cabut ke radio kalau nggak salah. Dia cabut kemana habis itu ya? Ke Trax, Pokoknya radio, dia produser radio, terus dia cabut lagi dari, gue tahu nih, sepak terjang ke Hanum. Jadi host di Kompas, habis sekarang CNN. Sekarang CNN ya? Mantap kan? Hanum, kapan-kapan ngobrol juga ya Num ya, sama gue ya Num ya? Berarti Hanum dulu yang di net baru? Iya, lama. Dia itu termasuk senior reporter dia? Iya. Reporter selama 4 tahun? Ya 3 tahunan lah, 3 tahunan. 4 tahun. Nah dari situ lanjut kemana lagi? Resign tuh gue. Resign? Sebelum lo nyangkut di mana lagi? Tapi memang sudah memutuskan untuk resign? Karena kejadian itu ya? Enggak. Yang mana? Yang mana guys? Amnesia guys, yang mana? Gue fine banget. Nggak mungkin. Kejadian yang rame-rame di net itu bukan ya? Yang mana? Karena ada satu itu jauh sebelum itu. Gue resign tuh 2017. Nganggur 2 bulan. Tidak ada pemasukan guys, duit di ATM tinggal 75 apa 35. Shit. Pernah ada di masa itu ya? Pernah, jadinya kayak ya gue resign tanpa pegangan.
Iya itu dia, makanya gue bilang lu nggak ada nyangkut di mana dulu baru resign, tapi lu bener-bener kayak nggak gue cabut. Bener-bener nggak ada pegangan, terus kayak selama ini di hidup gue di Jakarta pekerjaan gue cuman bergantung sama net gitu ya kan. Pas gue resign gue kayak gue ngapain ya gitu, info ini info itu nggak ada. 2 bulan gue cuman ngabisin dana tabungan gue, sampai dulu tuh manajer gue sampai, "Kak kamu makan nggak nih, aku kirimin," kayak gitu. So lovely gitu kan. Dan gue nggak bilang sama orang tua gue kan kalau keuangan gue udah kedut nih gitu. Tapi di bulan kedua gue udah mau menangis darah, ada castingan. Silet. Program silet. Betul, gue casting siang, malamnya gue langsung siaran. Wow, saat itu gitu tuh, gokil. Kayak gitu, langsung dapat jatah berapa bulan. Tapi gue cuma setengah tahun di silet. Tapi gila sih, maksud gue, lu casting nih siang. Tapi malamnya gue malam lu ini ya, tag ya, ibaratnya gitu kan? Gitu, emang rezeki ya. Iya. Kayak gitu setengah tahun, susah banget loh. 75.000 ya? Iya, udah kayak 75.000 guys, ini berapa nih? 40.000? Iya. Aduh, Waduh, nggak cukup beli 2. Sedih banget tuh. Terus? Apa jadi cerita? Silet selama berapa bulan? Yang lu bilang tadi susah tuh apa? Susah karena gue terbentuk menjadi jurnalis. Yes. Jadinya itu sebuah tantangan ya. Betul, saat lo pikir alah bawain berita gosip aja gampang, enggak, mimik lo diatur, intonasi. Silet memang saat itu menjadi salah satu program ini termasuk program gosip gak sih? Iya, itu gosip. Dan tapi berbeda dengan program lain karena dia kayak membawakannya secara dramatis yang iya betul begitu gitu tajam ya nggak sih yang dan tahu nggak kuncinya apa waktu jadi presenter silet, lu nggak boleh terlalu cantik. Hah? Maksudnya? Karena yang nonton ibu nggak suka nonton yang cantik. Gitu. Jadi harus yang tegas gitu gitu kayak kalau misalkan lu lihat ini pelakor nih anjing kayak gitu. Aduh astagfirullah. Gue udah jaim kayak tadi. Aduh. Tiba-tiba ya. Ke trigger ya. Iya. Pelakor. Gue diem aja deh. Takut salah ngomong aku tuh. Ini bisa diedit. Si itu seneng banget di belakang ya? Nggak ngerti banget gue kenapa dia seneng. Temen gue itu. Oh itu temen lo? Yang mana? Dia emang bahagia itu yang kalau di kosan main PS. Callback terus ya. Main PS tapi sambil dikritikin. Wah, aduh. Main PS dikritikin tuh gimana? Sambil dicukurin. Waduh, dicukurin. Kok cukur? Ya cukur lo. Lu gue porotin. Gua nggak tahu lo cerita itu, ini ngomong apa? Kasian. Kok ada yang seneng di pojokan, gua kagak ngerti. Next. Jadi intinya harus jangan terlihat cantik. Ya maksudnya itu kayak peraturan tidak tertulis ya, gitu, nggak boleh yang kayak lenjeh gitu bawaannya. Well, karena yang berbeda saat itu silet tiba-tiba muncul dengan ini acara gosip tapi bawanya kayak acara misteri ya. Ya Feni Rose kan. Yang lebih gelap, mistis gitu. Betul gitu. Tuh. Apakah yang melotot? Cocok lo, pakai dress deh coba. Positif. Terus selama berapa bulan tuh Ji? Setengah tahun. Lumayan ya 6 bulan. Nah dari situ loncat kemana lagi Ji? Sambil silet sambil ngambil program lain. Kalau program TV ya lumayan. Sambil silet sambil ngapain lagi? Sorry. Oh iya. Lama gue delay guys. Delay guys. Itu sambil ngambil silet, ngambil apa lagi Mas? Gue buka CV gue dulu apa gimana nih? Oh ya boleh dong. Karena kan gila lu kan tep menurut gue lu untuk di dunia presenter. Gue mencoba berbagai macam program dan gue bisa mengerti bahwa setiap program itu memiliki kesulitan yang berbeda-beda. Benar. Betul. Dan PR gue yang paling gede adalah saat gue setelah terbentuk menjadi seorang news anchor, gue harus menghilangkan karakter gue yang sangat kuat untuk berbicara dengan bahasa baku, intonasi bicara gue, bahkan waktu itu kayak gitu kan. Gue ada kerjaan iklan kan. Oke. Di iklan ini gue jadi reporter, tapi ada dubbingnya. Gue retake itu ada kali 10 belasan kali karena gue terlihat seperti membawakan berita guys gitu. Padahal ngomongin pencuci wajah gitu, sabun muka gitu. Sementara sulit harus di situ. itu kan. Benar. Ya udah perjalanan gue kemana-mana tuh gue cobain semuanya. Yang belum gue cobain tuh jadi pelakor.
Iya. Oh udah ya? Udah minggu lalu gue syuting FTV jadi pelakor. Perang. Gitu. Terus gue bilang, alhamdulillah perang. Akhirnya enggak, beneran amit-amit gue bilang kan, ya ampun gue ini hari terakhir menjadi pelakor, tapi gue nggak maksimal karena gue gadis baik-baik. Bener, gitu. karena biasanya jadi korban ya. Tapi lebih kentalnya tuh emang orang tanya lu tuh sebagai TV presenter atau news anchor. Jurnalis. Berapa stasiun TV coba? Sampai kayak hampir semua udah lo singgahi ya? Hampir. Iya kan? Hampir. La TV sempet gak? Lama banget. Sebelum berubah. La TV ya kali. Ya Belum berubah guys namanya. La TV termasuk salah satu. Nggak, La TV, TV7, TPI. Itu udah lama banget tuh. Iya, ya. waktu itu gue masih pakai seragam putih merah tuh pas gue ngomong begitu. Masih jauh. Dari Silat kemana lagi nih? Boleh nyontek? Saking banyaknya nih programnya yang udah dibawain, gila. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. banget. Alhamdulillah. Lupa gue kak. Tapi Nah, ya. bisa nyemplung nih. Sekarang kan yang lagi jalan justru MotoGP, Yes. Jarum Black. Nah, bisa ke sport tiba-tiba gimana nih? Casting juga. Walaupun tadinya lu nggak mengerti MotoGP atau memang lu tipis-tipis ngerti MotoGP. Nggak ngerti sama sekali. Tapi mau nggak mau sekarang akhirnya jadi Waktu itu tuh ngerti ada dong. ini kak. Iya sekarang gua Mau ngerti. nggak mau. Gua udah sohib sama ridersnya. Gini banget dia. Rossi tuh Babang Rossi gua manggilnya. Gue Kan sama Rossi main. juga gini banget. Sama. Ini gue nih. Itu sama. Gini banget. Ini gue nih gue. Rossinya mana? Ini Rossi sama siapa nggak tahu sahabatnya. Ini gue. Ya Allah. Sama Komeng gue lebih ininya ya. Ya Allah Gusti. Iya mah. Ya ini dah. Sama Rossi deh. Nah itu casting emang lu nggak ditanyain knowledge sama sekali soal MotoGP saat itu? Waktu itu ada casting all program di Transport. Justru karena all program. Gue datang bersama dengan puluhan mbak-mbak lainnya. Iya. Gue di bagian terakhir tuh nyempil sendirian. Sama diceritain kayak temen gue yang datang gitu ya kan, yang lainnya Tiba-tiba pada yang dress up cantik-cantik, gitu yang kan listrik. Iya, yang listrik tinggi-tinggi, dress up, Pakai make up. dress, make up. Gue pakai bulu mata aja miring gitu. Beneran nih, beneran. Kayak, aduh gue ngapain ya? Silinder mungkin mata lu. Emang. Makanya miring. Miring Ya, lagi kan bangke. banget. Terus lu OCD. Beneran gue gak suka. Jadi kesel kan liat, ini nggak presisi, ini nggak presisi. Iya. Kesel. Kok lo tahu sih? Tahu. Jangan-jangan lo adalah nggak lucu Gua nggak juga lucu OCD. nggak Gue OCD, kadang sampai kesel, kadang ngeliat kalau dia nih karena Enji itu entah kenapa, lu kok kalau ngetik tuh suka typo Enji. Iya, gue Tahu juga ya, Ji? kesel kok kadang-kadang. Itu ganggu gue loh sebenarnya. Ya udah, kita nggak berpikiran aja. Kenapa lu follow gue? Kayak, aduh pengen benerin, tapi ini kan bukan punya gue ya. Mau saya hire jadi adminnya atau gimana? Gimana gue ngebenerinnya ini? Aduh. Gue nggak tahu juga tuh emang Tapi jempol sering gue. jempol yang salah. mungkin ya. Memang. Tapi memang ada tipe-tipe kayak beberapa teman gue juga gitu. Ini bukan yang teman gue yang main PS di kosan, bukan. Oh bukan, Beda bukan lagi. beda lagi. Emang suka typo. Oh, emang entah suka kenapa. typo aja, gitu. Dia pun kadang, gue kenapa? Ringo Agus. Oke. Ringo Agus tuh termasuk si raja typo juga tuh. Oke. Ngetik panjang. Lu bisa nggak ngetik nggak pakai typo? Oh iya Bray, diedit. Oh dia edit sama dia. Kadang diedit, kadang enggak. Kayaknya udah nggak punya usaha energi lagi deh gue Iya. buat ngedit gitu. Sama nih Enji juga kadang-kadang, aduh Ji, gue sebenarnya gatel nih, tapi gimana gue nggak bisa benerin. Ya udah mulai sekarang tolong benerin Boleh, ya. nanti gue benerin. Deal. Itu guys. Nah, lu datang dengan bulu mata miring gini. Iya, gue nggak pede tuh waktu itu. Pasar Jaya lagi. Nggak, beda dong, beda. Nggak pede Pasar Jaya. Kenapa sih? Iya, Ya Allah, sorry, anak sorry. Jakarta banget, segmented. Terus habis itu gue casting, alhamdulillahnya gue dapet 5 program. Wah, Ditawarin gokil. 5. Tapi duanya pilot, mereka duanya pilot, oke. nawarin pilot. yang 3 udah jadi nih. Yang 3 salah satunya Salah MotoGP. satunya MotoGP. Terus gue memilih, jadinya dari beberapa itu ada yang gue pilih kan, termasuk yang MotoGP. Tapi gue bilang sama orang MotoGP-nya, sama tim bahwa gue sama sekali nggak ngerti MotoGP, nggak ngerti apapun. Kalau seandainya mau kerja sama, lo kasih Terima gue itu. waktu Iya, belajar, buat enggak? belajar. Gue nggak mau siaran kalau gue belum ngerti, Iya, gue bilang iya, gitu. Jadi iya. kasih waktu belajar. Mereka oke. Di Kumon Gua waktu itu.
Di Kumon atau di... Enggak dong, enggak dong. Menurut Anda, ya Allah Gusti. Izinin gue belajar daftar ya Allah, Kumon. Primagama. Primagama. Parah, gue kan lagi serius. Kan gue serius banget nih. Ya. Sampai mana tadi lupa gue? Belajar. Izinkan gue, kasih gue waktu buat belajar biar gue nggak bego-bego amat soal GP. Betul. Akhirnya gue dikontrak jadi presenter highlight MotoGP yang kayak cuman membawakan berita wrap up gitu kan. Berita highlight lah itu. Alhamdulillah 3 bulan gue siaran, gue naik ke kualifikasi sampai sekarang. Sampai sekarang ya. Sekarang juga kadang-kadang live race. Ini udah jalan berapa lama ya berarti di MotoGP? Jalan 3 tahun. Ini tahun ketiga. Tahun ketiga. Alright. Bye darling, mau ke kosan PNPS ya. Hati-hati sayang, I love you. Kenapa? Di MotoGP. Nah kalau si Jarum Black sekarang? Kemarin baru deal setahun lagi. Alhamdulillah. Kemarin gue setahun, ini setahun. Berarti udah total tahun kedua. Ini tahun kedua. Tahun kedua. Jarum Black. Jarum Black tuh makanya tadi sempat ngobrol off the record juga sama Angie. Akhirnya mereka pun ganti konsep ya. Iya, bergeser. Sedikit, ya, bergeser. Dulu komunitasnya banyak. Ya. Sekarang kalau 2021 gue nggak tahu, tapi di Mau 2020 ya? Baru 2. Kalau yang di gue ya. Karena presenternya ada 2 waktu itu. Nggak tahu deh kalau yang sekarang apa. Kayaknya sekarang lebih ke film. Belum ada brief belum. Bakalan mau apa gitu. Kan kejutan di hari H. Bahkan di presenternya juga nggak dikasih tahu. Belum. Gitu. Tahu-tahu kejutan. Kemarin prank. Wow. Ternyata nggak diperpanjang. Sebel banget itu bukan kejutan dong. Aduh, drop kayaknya gue. Ini acara ucup salah. Ya Allah. Acara apa tuh? Ada dulu kan. Wah, dulunya Ucup kapan? salah yang salah sambung itu loh yang di prank-prank. Oh, yang di SCTV. Apa sih dulu ya ucup salah? Salah tuh. Salah, Iya. kok ucup sih? Kan dia bilangnya gitu lama-lama jadi ucup salah. Gitu. Oh iya ya? Iya. Nggak tahu gua. Iya. Oh ya Ucup Allah. salah nama acaranya. Ucup salah. Ya. Itu darling. Nah, saking banyaknya nih kalau soal karir. Kalau selain karir, Ji, lo di luar karir lo ada bisnis gitu atau apa? Udah. Apa? Bisa di-share? Tapi gue masih anak baru dalam bisnis kan. Ada perasaan sedih gitu karena walaupun secara teori gue tahu menjalankan bisnis tidak mudah dan pasti ups and downs. Gue merasa bisnis gue belum menemukan fondasinya. Gue coba buat roti kukus gitu ya kan. Terus kok masih Belum. bakar duitnya tuh kenceng Iya. banget gitu. Terus habis itu yang lagi jalan sekarang serum bulu mata. Itu alhamdulillah lancar tuh. Terus ada bisnis baju. Kalau baju juga gue bukan anak bisnis, nggak tahu dari mana. Jadi kayak apa mungkin ini masih fase bakar duitnya, gue belum menemukan formulanya kayak gitu. Itu sih bisnis gue. Kalau seandainya ngomongin bisnis, gue pengen banget nanti kayak punya salon sendiri gitu atau tempat spa gitu kayak lucu-lucu gitu. Berarti itu salah satu keinginan lo yang belum tercapai di bisnis lah. Ada lagi. Emang ada di kepala lo, gue pengen punya beauty salon and spa. Ya, gue pengen kayak gitu karena gue pengen menawarkan kenyamanan di orang gitu. Kayaknya suatu saat nanti gue pengen deh nabung buat itu. Amin. Semoga Paling enggak nih bisnis yang lagi lo jalanin tadi itu 3, anggaplah sebagai lo tempat belajar lo lah kali ya. Sebelum akhirnya itu misalnya nanti suatu hari tercapai. Ya kan? Yang ibaratnya ini receh-receh gitu ya kan. Jadi trial and error gitu loh Kak. Kalau sekarang lagi gue ada media kan yang gue jalanin. Oh ya? Iya ada, namanya Intoday Media. Itu tapi online? Iya, YouTube sama bergerak website di apa? Maksudnya yang di media itu apa? News yang and lo Entertainment. News and Entertainment, oke. Cuman sekarang banyak juga media-media baru gitu ya. Sama berdarah-darahnya juga lebih lebih berdarah lah ya. Lebih banget kayak gitu. Tapi ya nggak apa, makanya gue berdoa semoga gue tetap diberikan kesehatan, kesempatan gitu ya kan. Jadi gue bekerja bukan untuk menghidupi juga, tapi untuk tabungan gue di hari tua untuk nanam si bisnis kecil ini gitu.
gitu. Ya kita nggak pernah tahu ya, nih kita sekarang lagi nanam nggak tahu juga entah kapan ke depan berapa tahun kemudian itu berbuah. Betul, amin. Semoga ya. Gue lumayan deg-degan tuh kalau untuk urusan bisnis karena kayak sekarang yang menjamur kopi, semua orang buat kopi. Iya. Gue adalah tipe orang yang kalau udah berjamur gitu gue malah nggak pede Iya, untuk bener. nyemplung ke situ. Karena justru jadi ikannya udah keburu banyak. Betul. Jadi Agak sulit. Iya, jadi sulit malah. Sama yang udah established terlebih dahulu lah ibaratnya. Pionir ibaratnya. Iya. Untuk jadi anak baru malah jadi bikin lo nggak pede kan? Iya, gue ada kecenderungan seperti itu kalau gue. mendingan. Mungkin di sebagian besar orang kayak ya Nggak udah. apa-apa, momen. Gitu. Momen, kenapa enggak kita Beda-beda sih manusia. gelut-gelut deh ibaratnya. Kalau lo lebih ke cari aja yang kolam yang ikannya belum banyak. Karena gue masih trial and error. Yes. Tuh ceritanya. Yes. Sekarang gue pengen lanjut kuliah. Nah, kuliah aja lo berarti gue denger tadi dari bocoran dari temen gue, lu udah S2. S2 ngambil di mana tuh? Berarti lu lengkap tuh tadi tuh. Belum cerita S2. Oh iya. Kan tadi soalnya terakhir baru si S1 yang di Semarang. Gue S2 di Mercu Buana ambil Berarti politik. pas lo udah hijrah ke Jakarta. 2015 Oke, itu ngambil politik. Komunikasi politik. Masih lanjut lah ya berarti dari pas kuliah lu S1 ya. Masih ada benang merahnya. Ada. Sebenarnya gue pengen politiknya, cuman nggak ada penjurusan itu. Adanya dari turunan si komunikasi. Iya. Itu cepat juga tuh. 1,5 tahun. Ya standar lah S2 1,5 tahun. Nah ini rencana lu mau ngambil lagi apa? S2 lagi atau S3? Gue mikir kan kemarin kayak kalau gue S3, kalau tidak sesuai dengan jurusan gue, akan banyak hal yang gue lewati di S2-nya. Jadi mungkin gue akan S2 lagi, ini masih mimpi sih Kak. Seandainya gue punya waktu, punya duitnya, punya energinya, gue pengen S2 lagi. Kalaupun seandainya bisa, mungkin sospol atau psikologi gitu. Psikologi sih mungkin menyenangkan, tapi nggak tahu kalau nanti pasti pelajari kan butuh komitmen juga, kayak gitu-gitu. Gila ya, ada orang edik buat sekolah ya. Seneng gue belajar. Kalau gue sih dulu pas SMA sih begitu. Pas SMA? Cita-citanya tinggi ya? Asli. Mantap. Gue pengen sampai S3, gue pengen minimal PhD. Wih. Iya dulu. Minimal tapi, PhD. Iya, tapi ketika kuliah S1 lulus kayak capek sekolah. Capek anjing. Mau ngambil masternya kayak aduh enggak deh kayaknya. Aduh, Master Dedi lagi. Aku dulu melakukan sebuah kesalahan besar. Oh iya, apa itu? Jadi aku merasa ya namanya manusia berproses ya. Mungkin kesalahan-kesalahan dulu tuh baru aku sadarin di 3-4 tahun terakhir gitu. Aku merasa bahwa aku sombong intinya dulu. Aku merasa aku lebih tahu daripada siapapun. Karena aku belajar secara teori aku mengerti, praktiknya aku dulu jurnalis, anak lapangan. Tapi sekarang setelah aku keluar dari zona nyaman tuh aku melihat orang juga belajar tidak harus duduk di bangku kuliah segala macam. Dengan banyak berteman, banyak ngobrol, banyak baca gitu kan. Itu juga jadi pengetahuan gitu. Dan aku niat banget siapapun yang ada hidup bersamaku nantinya, atau mungkin kalau aku nikah dan punya anak gitu, kesalahan-kesalahan tidak tertulis ini nggak akan aku biarkan ini mereka lakukan gitu. Jangan jadi orang yang kayak merasa lu udah tahu semuanya. Iya, kayak sombong banget gitu. Lu harus selalu lapar. Iya betul. Iya, gitu. Jangan merasa kayak mentang-mentang lo ada di sini, semua orang nggak bisa melihat dari sudut pandang lo gitu. Aku terjebak di pola pikir seperti itu setahun. Lumayan lama ya. Ngerasa lebih pinter lah dari yang lain gitu ya. Iya, ngerasa banyak tahu. Iya, kan gue sekolah di sini, gue kerja juga di sini sekian Nyambung, tahun. Nah, jadi ngerasa udah mentok lah ibaratnya. Lupa gitu bahwa banyak orang yang punya pengalaman dan punya jangkauan lebih luas daripada gue, nggak boleh kayak gitu. Iya. Belajar banyak sih gue atas gue yang dulu. Iya, aku makasih banget itu sama dia. diri gue dulu. Emang harus begitu kan sebenarnya, sejatinya manusia kan harus berproses, dan prosesnya insya Allah ke arah yang lebih baik dong. Pencapaian di diri gue itu adalah saat gue bisa mengoreksi diri gue sendiri. Bener. Kalau orang lain yang ngoreksi Kak, ada kemungkinan lu tersinggung. Karena denial kadang-kadang. Iya, kayak masa sih gue kayak gitu, kayak gue gak kayak gitu. Terus kayak tersinggung. Bisa jadi cara penyampaiannya mungkin salah, atau memang dari kitanya kayak ngerasa tersinggung aja. Walaupun nyampeinnya mungkin udah secara baik-baik ya, tapi kayak aduh lu tau apa sih? Karena orang yang ngoreksi. Iya benar. Dan gue bisa ngoreksi diri gue sendiri, jadi gue bangga sama diri gue sendiri. Dan itu butuh waktu loh.
Ya nggak sih? Iya dong. Harus begitu kan kayak. Dan itu hal-hal kadang kebodohan kita tuh kadang-kadang malah menjadi hal yang kita bisa ketawain berapa tahun kemudian. Lo bisa kelihatan ikhlas kalau lo udah bisa ketawa kan? Iya. Kalau belum bisa ketawa mungkin ada yang ganjel nih guys. Kita ketawain gitu kayak, kok gue bisa dulu kayak gitu, berpikir kayak gitu ya? Gue bisa dulu begini. Melakukan itu ya? Yes, itu hal yang kita ketawain beberapa tahun kemudian. Ya itu berproses dan alhamdulillah gue termasuk yang mencintai proses sih kalau gue. Oh ya, lo menikmati itu? Menikmati proses, bukan generasi instan. Oh. Karena memang ada beberapa yang suka hasilnya, mau cepat, bodo amat sama proses. Yang penting. Nanti nggak ada ceritanya loh. Nggak ada ceritanya dan jadi nggak menghargai si proses sih. Iya sih, benar. Jadi ketika apa yang dipengenin nggak tercapai, dia kecewanya ampun-ampunan biasanya. Oh gitu ya? Hipotesa aku sih. Oke. Dibanding yang menikmati proses. Jadi ketika lo kecewa, lo tahu prosesnya. Oh berarti mungkin karena gue salah di sini, makanya gue nggak bisa mencapai ini. Iya. Dibanding yang udah hasilnya duluan. Iya. Banyak langkah gitu. Yang lengkap betul. Jadi ketika hasilnya nggak sesuai, dia akan kecewa. Banget, kecewanya banget. Kayak terjun bener-bener gitu. Banget gitu kayak, kok gue nggak bisa gitu. Tapi kalau lo nikmatin prosesnya kan, oke, gue nggak dapet ini, tapi selama proses ada yang gue pelajari dan ada yang gue dapet. Ngerti nggak sih? Ada hal lain yang gue dapet gitu. Ada hikmah di balik kejadiannya. Gitu. Kok gue jadi sotoy ini? Ya ampun, masih bersama. Aduh, Gusti. Oke. Kalau masalah asmara gue nggak mau ngebahas asmara. Gue pengen cerita asmara gue warna-warni. Sekarang lagi ada orang yang deket gak sih? Sulit jawabnya. Setajam silet. Dulu gue takut lo ngebawain berita silet tapi berita gue kayak ya pemirsa. Pernah lo gitu? Enggak. Kirain pernah. Ya, lucu banget lo pas selanjutnya adalah berita tentang saya. Ngeselin banget. Loh kok gue? Itu nyebelin banget. Keluar di prompter. Bayangin. Anjir gue. Iya. Saya kemarin menyebalkan. Terlibat apa nih? Cekcok. Gua yang mancing ya Allah. Lagi ada yang deket gak, Ji? Ada. Alhamdulillah. Semoga ya ini jadi semakin dekat dengan keinginan salah satu keinginan orang yang tadi. Karena ya lu punya pasangan. Kalau gua menikah dan kalau gua punya anak. Itu kan semoga. Dulu gua pernah mikir nikah itu pencapaian. Mungkin masih. Sekarang lu berpikir nikah itu adalah kewajiban. Waduh. Yang wajib sholat 5 waktu, Pak. Iya betul juga. Kalau sekarang nikah itu apa ya? Nikah itu adalah sulit gue menyampaikannya apa karena ya gue pengen, tapi gue butuh kepastian lagi bahwa pernikahan itu membawa kebahagiaan. Yes. So far, gue masih memikirkan nikah itu hanya kalau gue yang lihat kayaknya kalau gue nikah ini hanya sebatas komitmen untuk dapat menjalani hidup berdua sampai tua kalau nanti punya anak dan lain-lain. Tapi gue belum menemukan proposal bahwa kalau menikah itu bahagia loh. Bahagia itu kan bukan berarti nggak punya masalah ya. Ada masalah tapi ya gimana menyelesaikannya dan kita akan hidup bahagia beda gitu. Gue masih menunggu momen itu sih. Semoga lah. Entah mungkin orangnya, entah mungkin waktunya atau gimana. Gue masih belum tahu, itu rahasia Tuhan sih. Karena memang itu hal yang nggak bisa secara teori dijabarkan sih. Kalau menurut aku sih. Iya, sulit ya. Makanya waktu lu nanya tadi gue kayak, apa ya? Belum gue pelajari nih. Jawabannya belum ada. Nggak ada. Memang itu hal yang, ini pun setelah gue jalanin ya. Nikah tuh ternyata memang hal yang sangat kompleks. Nggak bisa orang nikah tuh A, nikah itu B, nggak bisa. Nikah itu A, B, C, D. Ngerti nggak sih? Jadi banyak sudut pandang. Banyak sudut beda-beda. Pandang. Tapi memang intinya, aku setuju tadi. Nikah itu harus bahagia. Bahagia itu apa juga bahagia sulit itu dijabarkan, pun relatif kan. Ya, betul. Tapi itu kan ya setelah dijalani bersama pasangan dan ternyata tujuannya sama, kita harus bahagia gitu. Apapun lah, karena masalah nggak mungkin nggak ada, pasti ada. How to solve it? Nah, how to solve it. Yang penting tujuannya itu bahagia sih. Dan bahagia orang-orang kan beda-beda ya. Betul. Bahagia gue aja gue masih mempertanyakan. Nah, itu dia, bagi orang beda-beda.
Gitu guys. Luar biasa Serius guys. banget itu Tahu, bahasan. parah. Ngopi-ngopi doang serius. Sekarang kita menuju ke masalah konspirasi elit global ya. Oh iya ya. Jadi bumi itu bulat apa datar atau Lebih itu udah lama serius banget? lagi. Oke, Ji, terakhir sih. Hal-hal yang tadi kan belum sampai di bisnis lo udah share, pengen deh punya salon, punya spa. Kalau untuk di karir sama di hidup Ji? Kalau di karir gue pengen punya program sendiri gitu kan ya, kesampaian sebagai program sendiri. presenter Oke. ya. Dan gue di sisi lain gue pengen jadi sutradara. Wow, oke. Gue pengen punya experience itu, gitu. Apakah itu nanti akan menjadi profesi yang gue geluti, gue nggak tahu karena sekarang gue masih pelakon kan, kayak Pelakon kan ya? Iya, pelakon. Pakai N ya? Oh, gue ngerti. Aduh. Gue nggak ngerti itu apa. Pemain ya. Mukanya nggak kepleset kan gue ngomong tadi? Enggak. Pelakon bener. Pemain dan gue masih sangat spesifik di dunia presenting. Bahkan gue kalau misalkan ada tawaran banyak ya, misalkan gue ada main di 10 judul film, bisa gue pastikan 7 diantaranya peran gue reporter atau presenter TV. Tetep ya? Jadi nggak perlu acting? Tapi nggak apa-apa, dulu gue merasa itu adalah hal yang kayak kok gue nggak dilirik untuk yang lain ya. Cuman sekarang kayak sekarang kalau orang mikir gue butuh scene buat reporter atau presenter TV, Angie. Udah, gue ngambil sisi positifnya dan gue bahagia sama itu sekarang. Gue menemukan kebahagiaan. Jadi lo emang ya itu tadi di kolam itu ikannya lo doang. Ya, jadi yang pertama terlintas udah Angie. Iya. Jadi spesialis, tinggal budgetnya, tinggal waktunya masuk nggak gitu. Betul, waktunya cocok, kalau waktunya cocok Angie aja. Ya Allah, malu, Aing jadi malu. Kayak gitu. Ya. Itu yang buat karir ya. Okay. Terus habis itu gue pengen bisnis gue, apalagi yang media in today tadi itu jadi gede banget. Karena itu wadah kan, wadah informasi. Hamidah nggak? Wow, Hamidah. Ini nanti ada pop up gitu, gambar nggak sih? Atau enggak? Ya? Wardah. Aduh, brand. Satu lagi. Apa? Biar hat trick. Apa? Gua lama guys, gila ya gue, lu aja. Iya. Apa ya? Apa kan? Ceramah. Dah. Apa? Waduh. Kenapa jadi? Kok jadi jauh banget ya? Waduh. Jauh banget guys. Sulit. Oke. Berat. Korslet. Oke, medianya jadi besar sih in Today. Yes, in Today. Itu di YouTube dan juga di portal. Iya, di berita. Instagram dan di website. Okay. Mengikuti dengan bisnis yang lain. Kalau untuk hidup sih gue pengen terus bisa mengoreksi diri gue sendiri. Sedap. Gue adalah orang pertama untuk dapat menemukan kesalahan apa yang pernah gue lakukan. Dan gue akan memperbaiki itu sampai gue bisa menceritakan hal itu sama orang lain, biar orang lain tuh gak melakukan hal yang sama kayak gue. Wow, kayak gitu. Okay. Jadikan diri gue sendiri kan contohnya. Dan ya pasti itu gue pengen jadi orang yang membawa kenyamanan buat orang lain. Kesempurnaan juga. Cinta. Yes, gue nggak delay guys. Yes. Udah mulai masuk nih jokes kita. Bapak. Gitu. Thank you banget Angie ya, gila. Ini sangat inspiratif sekali, maksudnya obrolan kali ini tuh ya, gila. Deep talk. Kill Angie tuh. Kan main. Kok bisa-bisanya gitu. Terima kasih banyak Angie sudah menyediakan waktu ngobrol-ngobrol sama gue. Sorry banget atas jokes bapak-bapak yang kadang membuat gue haus pusing. Akan jokes bapak-bapak lo lagi. Boleh ya, lagi. Thank you banget. Semoga semua yang dipengenin yang belum kesampaian bisa tercapai. Gitu. Sehat ya, yang penting itu ya sekarang nih. Iya sehat. Kalau sehat kita bisa masih tetap bisa berkreativitas, ya kan? Membuat sesuatu. Sehat itu mahal beneran guys. Beneran ya Allah. Beneran ya. Sekarang apalagi lagi kayak gini, udahlah tuh sehat sih paling utama ya. Biar kita masih bisa melakukan sesuatu lah, ibaratnya berkreasi atau apapun itu. Dan itu selalu doa gue sama siapapun, sehat dan bahagia ya. Itu kayak bener-bener dari sini. From deep in my heart gitu. Gitu guys. Gokil. Terima kasih juga buat lo yang udah nonton Ngobrol Teko episode kali ini bersama Angie Ang. Thank you banget. Sehat juga buat lo. Sukses, bahagia selalu ya. Yang penting itu ya.
Habis. Ya. Terima kasih banyak buat Out of the Box. Terima kasih juga buat lo. Siapakah kira-kira tamu di Nobarteko episode berikutnya? Siapa ya? Gue yang bakal gue undang. Siapa ya? Ayo siapa? Kasih clue dong. Paci ya. Oke. Sampai ketemu. Thank you. Dadah.